kreator TikTok Dylan Janiar saat ini tengah menjadi perbincangan publik usai ia membongkar perselingkuhan suaminya, Safnoviar Tiasdi, ke media sosial. Ia melalui unggahannya, Dylan mengaku sudah tak sanggup memendam kesedihannya atas kelakuan suaminya yang selingkuh dengan puluhan wanita dan juga menuntut harta gonogini hingga 3 miliar rupiah saat dituntut cerai. Dylan merasa sudah ditipu oleh pria yang disebutnya numpang hidup padanya. Akhirnya, ia pun mulai melampiaskan rasa kekecewaan dan amarahnya melalui podcast-podcast di kanal YouTube ternama. Yang menarik, usai Dylan menyuarakan fakta-fakta perselingkuhan tersebut, Safnoviar, suaminya, tampak berkoar-koar di media sosial dan menyebut Dylan telah memfitnahnya. Mengetahui hal tersebut, Dylan merasa terbakar api emosi dan langsung memberikan reaksi dengan mengancam akan menyita harta gonogini yang telah ia berikan kepada sang suami dan tak memberikan sang suami panggung sedikit pun di media sosial. Untuk mengetahui fakta-fakta itu semua secara lebih menyeluruh, maka inilah 5 fakta Dylan Janiar diselingkuhi Safnoviar hingga diperas harta gonogini 3 miliar rupiah. Versi Cumi Top 5. Dylan Janiar mengaku telah diselingkuhi oleh suaminya, Safnoviar Tiasdi, sejak usia 1 bulan pernikahan. Ia diketahui Dylan dan Safno menikah pada bulan Januari 2023 dan pada bulan Februari 2023, Safno diduga telah mengkhianati pernikahan mereka. Yang bikin aku gak berhenti nangis adalah aku nikah di Januari 2023 dan dia langsung selingkuh di Februari 2023. Sebulan nikah udah kau nodai pernikahan ini, tulis Dylan di story Instagramnya. Menurut pengakuan Dylan, hal tersebut baru ia ketahui baru-baru ini usai kedok perselingkuhan suaminya terbongkar. Dan Dylan mengaku merasa sangat tertipu oleh pria yang dulu sangat ia cintainya itu. Jadi gini, Bang, kita nikah Januari 2023. Dia tuh udah ketahuan selingkuh dari Februari 2023. Berarti sebulanan ya? Sebulan setelah menikah dia udah selingkuh. Tak ketahuannya ya baru sekarang. Pas ributnya itu di bulan apa? Ributnya kan baru ya akhir-akhir ini. Kapan ya, Hel? Oh, pokoknya deket-deket situ lah ya. Jadi ketahuannya setelah nikah nih, bener-bener gitu. Bener-bener nggak tahu, dan aku memang mematikan feeling itu gitu. Kayak aku percaya sama dia, aku percaya sama dia. Nggak ada kayak gitu. Tapi ada isu-isu? Enggak sih. Nggak ada sama sekali? Nggak ada, dan gelagatnya memang dia halus banget sih. Mungkin teman-teman yang mau selingkuh ya bisa tanya-tanya sama Safnoviar anjir. Jago anjir. Manipulatif banget dengan muka dia yang inosen. Gitu ya. Kayak dia benar-benar penipu. Aku merasa ditipu banget gitu, Bang. Dan semua orang yang berada di sekitarku, karyawan, orang tua, keluarga segala macam, agree gitu kalau dia nggak ada gelagat itu gitu. Tapi kenyataannya kayak disambar petir, diselingkuhin sama cowok yang jelek itu super duper nyakitin daripada diselingkuhin sama yang ganteng sekalian gitu. Dia masih punya bargaining power, dia masih punya reason, dia masih bukan dibolehin ya untuk selingkuh cowok ganteng. Cuma kayak ya setidaknya paham lah. Tidak hanya selingkuh dengan satu wanita, Safno, suami Dylan, diduga selingkuh dengan puluhan wanita selama masa pernikahannya. Ya, hal tersebut dibongkar oleh Dylan sendiri, di mana ia mengaku mengetahui hal tersebut setelah menelisik dan mencari bukti-bukti kuat dugaan perselingkuhan suaminya. Terlepas dari hal tersebut, Dylan diketahui membeberkan beberapa bukti perselingkuhan suaminya, termasuk rekaman suaranya dengan wanita yang diduga adalah selingkuhan suaminya ke media sosial. Namun menurut Dylan, suaminya sempat masih tak mengakui perselingkuhan tersebut, hingga Dylan membeberkan bukti telak yang telah ia kumpulkan. Lantas, seperti apa bukti perselingkuhan yang Dylan temukan? Benarkah Safno menyelingkuhinya dengan 10 wanita? Ketemu sama suamiku. Iya Kak, kenal sekali. Itu setelah aku udah nikah. Udah nikah Kak. Kalau nggak salah itu sekitar Februari 2023. Itu ketemunya di match di aplikasi. Itu aku ketemunya di Kementerian bisa lain. Oh di Terus
terus datang saya tanya awalnya terus aku sempat ngajak ke aku tapi aku nggak mau. Terus Part, dia nggak ada apart loh. nggak tahu dia begini karena akunya tuh orang 3 bulan dia kayak gitu dia tinggal jadi Akhirnya saat itu aku yang pintu udah pintu. Di beneran suami dia. Kamu tuh dikubis. Terus tuh dia kan mesra terus. kira sempat mati sih. Gitu. Terus Ternyata nggak cuma satu orang, 10 lebih kalau sekarang ya, sampai sekarang yang udah Yang kamu udah dapat bukti. iya, yang udah dapat testi, anjir, Testi, maksudnya ketemu. testinya kamu dapat dari mana? Testi dari cewek-cewek itu beneran ketemu sama si Saf gitu. Oh, kamu hubungin gitu? Iya, aku telepon satu-satu. Satu-satu. Iya, bahkan ada yang aku ketemu Kamu ketemu langsung gitu? Yang ketemu langsung itu yang sampai tidur gitu. Sampai dia tidur sama itu? Iyalah. Oh, kejam ya? Kejam. Kejem banget. Terus habis itu aku tanya, tapi kamu selingkuh nggak gitu kan? Enggak, demi Allah, enggak, pokoknya enggak gitu kan. Kalau yang ketemu di sini, kalau yang ketemu di sini, ya dia enggak, itu cuma ketemu sekali gitu kan. Nanti aku bawa lagi bukti cewek lain, yang lainnya. Oh, padahal kamu udah kumpulin nih. Heeh. Terus baru dia ngaku lagi. Ternyata banyak banget anjir. Ujung-ujungnya ngaku? Ngaku. Awalnya nggak ngaku? Enggak, Oh. gitu. Awalnya masih berkeras banget. Enggak, pokoknya memang itulah kalau nama kita udah tinggi, waduh. Nama kita udah tinggi, ada aja jalan orang untuk mau menginikan. Oh, dia ngomongnya gitu. Ya. Bobo nama Allah nggak? Bahwa dia bilang demi Allah, dia nggak ngelakuin itu gitu. Usai mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami, Dilan diketahui langsung menggugat cerai Safno dan ia juga melarang Safno mengambil kesempatan untuk berkarir di media sosial. Lantas, apa alasan Dilan melakukan hal tersebut? Kenapa dia nggak boleh koar-koar di sosmed? Karena aku nggak mau dia take advantage apapun lagi dari kasus ini gitu. Jangan sampai udah 800 dia masih buka eksklusif, dia masih ngonten endorse apa segala macam. Aku nggak terima dong. Iya dong. Oh, dia memanfaatkan Ya, aku nggak itu. mau. Itu Aku yang nggak mau kamu kaya dengan kesalahanmu aja. Kamu tanggung jawab, Pak. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah peribahasa yang cocok disematkan kepada Dilan Janiar yang telah diselingkuhi oleh suaminya. Ya, meski ia telah menjadi korban perselingkuhan suaminya, Dilan masih harus mengeluarkan uang untuk sang suami. Lantaran suaminya itu menuntut harta gonogini sebesar 3 miliar rupiah. Di mana menurut Dilan selama menjalin bahtera rumah tangga, Dilanlah yang bekerja keras dan memenuhi kebutuhan mereka. Juara bikin mental dan hidup orang hancur. Kok bisa setebal muka itu masih minta miliaran buat harta gonogini yang mana itu aku yang cari? Dan sebagai istri gak ada tanggung jawab atau kewajiban menghidupi suami dan rumah tangga. Kalau istri kerjaan membantu perekonomian itu, hitungannya sedekah, bukan kewajiban. Lantas seperti apa reaksi Dilan saat suaminya menuntut harta gonogini tersebut? Jadi dari keputusannya udah keluar belum? Dia dapat bagian berapa? Ya itu 800 juta itu. Dan dia menuntut hal itu? Iya, dia memang minta segitu. Awalnya dia minta 3M. Awalnya minta 3M. Aku bilang nggak usah ngomong M sama aku ya. Dengan segala kebengsekan yang terjadi ini, nggak usah ngomong M lagi gitu. Kamu ku kasih duit, tetap ku bagi jatahmu. Nggak usah MM gitu. Nggak ada cerita MM, aku bilang. Nah terus, oke, dia bilang 1. Itu kan masih M gitu kan, jangan 1. Oke, dia turunin 950. Please lah, ini bukan nego anak kecil gitu, yang eyel-eyelan gitu. Nego gitu. Iya, nego anak kecil yang kayak 1M, ya udah 950 gitu kan. Nggak ada. Oke, 800 ku kasih tapi kamu diem. Harusnya ya,
kalau laki-laki ngotak dan ada kejadian teman-teman juga yang kayak gitu ya. Dia udah ketahuan selingkuh yang dimana ceweknya lebih tinggi daripada dia dan dia keluar dari rumah bawa kolor gitu. Jangan peres aku lagi gitu. Tapi dia masih, jadi sebenarnya perjanjian pranikah nggak ada, bisa tetap dia di-nolin kalau dia mau. Kalau dia segentle itu, tapi kayaknya nggak mau gitu. Karena dia merasa dia bisa masih dapat sesuatu dari kamu. Gitu. Iya, dan dia begitu maksudnya. Iya, dia masih memperjuangkan sesuatu yang menurut iya. kamu kok gini sih kamu sebagai laki gitu maksudnya ya? Iya, kurang gentle lah. Iya, jadi kayak apa konsekuensi yang kamu dapat gitu. Jadi dianya juga nggak bisa dari pembahasan tadi dia nggak bisa untuk kayak ya kalau bisa gue nggak kasih gitu sebenarnya. Kalau bisa kamu nggak mau kasih gitu. Iya dong, jangan kan 800 juta, 800.000, 80.000, 8.000 pun aku nggak mau kasih buat kamu rasanya. Soalnya itu yang bikin aku juga bingung pas baca beritanya loh. Kok ini cewek baik banget ya, masih dikasih duit. Cuman kayak tadi aku bilang hukum kan, karena iya. hukum. Usai Dilan Janiar warawiri di podcast dan menceritakan terkait dugaan perselingkuhan suaminya, Safnoviar tampak mengunggah sebuah postingan dan berkoar-koar, seolah Dilan menebarkan cerita fitnah. Aku memang salah. Sebaik-baik kamu mengarang cerita, suatu saat mana yang benar dan mana yang salah pasti akan terungkap. Sangat luar biasa fitnah yang kamu buat. Dan untuk saat ini, aku nggak bisa meluruskan apapun karena peraturan yang kamu buat juga. Sekali lagi, karena aku memang salah, ku ikuti cara mainmu dan apa yang kamu inginkan. Aku pikir kamu sudah puas dengan semua ini. Tapi makin kesini, makin luar biasa karangan ceritamu. Percayalah, suatu saat orang-orang akan tahu dengan apa yang kamu fitnah dan kamu karang. Tulis Safno di story Instagramnya. Dilan yang merasa geram dengan hal tersebut akhirnya langsung mengancam akan menyita harta Gonogini yang telah ia berikan kepada Safno. Lantaran merasa jika Safno tak berhak berkoar-koar demikian. Gak usah banyak ngomong sebelum ku tarik 800 juta itu gitu. Semalam dia sempet nge-story ya, apapun yang kamu omongin itu fitnah apa segala macam, kembaliin 800 juta aku kalau kamu nggak take down itu, dan udah di take down. Oh, kamu bilang gitu? Iya, aku bilang sama pengacaraku, bilang sama dia, jangan ada speak up apapun. Kalau kamu ngomong klarifikasi bilang aku fitnah segala macam, kembaliin 800 juta aku. Oke. Dan dia langsung take down. Di take down. Ya, jadi kayak nggak usah banyak bacot. Lo butuh duit kan? Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.